Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai cerita pendek kontemporer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer merupakan sastra yang hidup pada masa kini, atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama dan sastra yang berusaha bergerak mendahului keadaan zamannya. Karya sastra kontemporer ini bersifat eksperimental dan mempunyai sifat-sifat yang menyimpang dari konvensi-konvensi sastra yang berlaku pada umumnya. Sastra kontemporer merambah pada seluruh jenis karya sastra, misalnya cerita pendek, puisi, novel, dan drama. Sastra kontemporer juga dapat dikatakan sebagai sastra mutakhir. Hal ini dikarenakan seorang pengarang mempunyai pola pikir yang berbeda dengan pengarang lain pada masanya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengarang mengalami kemajuan berpikir untuk menciptakan sebuah karya sastra. Cerita pendek kontemporer berkembang pada tahun 1970-an. Cerita pendek kontemporer merupakan cerita pendek yang struktur ceritanya menyimpang atau bahkan bertentangan dengan konvensi sastra yang ada. Cerita pendek kontemporer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerita pendek kontemporer bersifat anti-logika. Hal tersebut dikarenakan cerita yang disajikan dengan cara yang tak lazim dengan cerita pendek konvensional. Yang kedua, cerita pendek kontemporer mengabaikan alur cerita. Hal tersebut dikarenakan alur cerita cerpen inkonvensional yang bersifat semrawut berbeda dengan cerpen konvensional yang mempunyai urutan pembukaan, klimaks, antiklimaks, dan penutup. Yang ketiga, cerita pendek kontemporer bersifat serba aneh. Hal tersebut dikarenakan alur dan peristiwanya yang tidak jelas dan tidak logis menurut ukuran logika kehidupan sehari-hari. Yang keempat, cerita pendek kontemporer bersifat anti tokoh atau tokohnya tidak jelas. Salah satu cerita pendek kontemporer yaitu berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerita pendek Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi ini menceritakan kehidupan masyarakat daerah yang padat penduduk. Di dalam cerita tersebut dikisahkan seorang perempuan yang hidupnya sangat disiplin, mulai dari ia bangun tidur tepat waktu, berangkat dan pulang kerja tepat waktu, makan tepat waktu, sampai mandi pun tepat waktu. Tidak luput dari itu, setiap mandi perempuan tersebut selalu menyanyi di kamar mandi. Sebenarnya suaranya tak begitu bagus, namun karena biasa dilakukan tepat waktu, warga sekitar menjadi paham mengenai kebiasaan itu. Kebiasaan menyanyi di kamar mandi yang dilakukan oleh perempuan itu ternyata mengundang daya tarik kaum laki-laki. Setiap perempuan itu mandi, para kaum laki-laki berdiri di luar tembok kamar mandinya perempuan itu untuk menikmati suara indah perempuan tersebut yang diiringi dengan suara guyuran air yang membasahi tubuhnya. Para kaum lelaki tersebut menghayal mengenai adegan erotis yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Tentunya hal ini menjadi masalah besar bagi kaum ibu-ibu di daerah tersebut. Dengan perasaan geram, ibu-ibu tersebut mendatangi kediaman Pak RT. Dan mereka menuntut kepada Pak RT untuk mengambil tindakan tegas terhadap perempuan tersebut. Permintaan kaum ibu-ibu tadi dipenuhi oleh Pak RT. Pak RT pun menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut memaklumi serta menerima usulan dari Pak RT. Keesokan harinya, tak lagi terdengar suara serak-serak basah dari kamar mandi. Perempuan tersebut tidak menyanyi lagi. Kini yang terdengar hanya suara guyuran air. Meski begitu, kaum lelaki di daerah tersebut tetap saja tidak berhenti menghayal adegan erotis dengan perempuan itu. Tindakan menghentikan wanita itu dari kebiasaannya menyanyi di kamar mandi ternyata tidak memulihkan kepasifan dalam rumah tangga warga daerah tersebut.
Dan ibu-ibu tersebut kembali mendatangi kediaman Pak RT untuk mengusir perempuan tersebut dari daerahnya. Dengan berat hati, Pak RT mengabulkan permintaan tersebut. Raut malu menyelimuti wajah Pak RT ketika menemui perempuan tersebut dan menjelaskan maksud kedatangannya. Perempuan tersebut mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Pak RT, dan dengan merendahkan hatinya, perempuan tersebut tidak tersinggung dan ia memutuskan untuk tinggal di kondominium. Sehari setelah perempuan itu pergi, terdapat sepasang suami istri yang bercakap-cakap. Si suami berkata bahwa sekarang ini adalah jam perempuan itu mandi, dan si suami tersebut tidak berhenti berhayal tentang perempuan itu. Si istri pun marah dan berteriak minta tolong, dan teriakan tersebut disambut oleh ibu-ibu di daerah tersebut. Pak RT sangat kebingungan menghadapi persoalan tersebut. Segala tindakan yang telah ia lakukan tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya Pak RT mengambil tindakan tegas supaya kaum ibu-ibu mengikuti program senam kebahagiaan rumah tangga dengan tujuan agar para ibu-ibu di daerahnya bisa membahagiakan suaminya. Dan tak lupa Pak RT juga mengeluarkan peraturan baru, yaitu mengenai dilarang menyanyi di kamar mandi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.